Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lansari dari Perbankan dan Keuangan D3 Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi klasik akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Aliran pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga menyediakan atau menawarkan ke faktor produksi tenaga kerja. Perusahaan akan membalas jasa kepada rumah tangga. Aliran ketiga yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan dan si rumah tangga akan menyisihkan uangnya kepada bank dan mendapatkan bunga. Aliran keempat yaitu bank akan memberikan pinjaman ke penanam modal dan si penanam modal akan mendapatkan bunga dan cicilan. Aliran kelima yaitu investor atau penanam modal akan menginvestasikan uangnya kepada perusahaan dan dari perusahaan akan melakukan bagi hasil atau imbal balik. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada satu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Keadaan permintaan dan penggunaan tenaga kerja dalam satu perusahaan ditunjukkan dalam grafik 1. Yang pertama yaitu permintaan tenaga buruh oleh suatu perusahaan digambarkan oleh kurva MPP sama dengan DP. Apabila tingkat upah adalah W0, perusahaan tersebut akan menggunakan L0 tenaga kerja untuk memaksimumkan keuntungannya. Apabila upah merosot menjadi W1, perusahaan akan menggunakan L1 tenaga kerja untuk menambah dan memaksimumkan keuntungan. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat ekonomi negara yang ditentukan oleh jumlah yang pertama yaitu jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes merupakan menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi disebabkan karena kurangnya permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan dengan Keynes dan para ahli ekonomi klasik bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan tersebut. Yang pertama yaitu faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua yaitu sifat-sifat perkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh pengusaha. Terus ada juga penentuan tabungan dan investasi. Menurut Keynes bahwa tingkat tabungan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga. Ia berpendapat bahwa besar kecilnya tingkat tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi. Berdasarkan ilustrasi, Keynes berpendapat bahwa yang menentukan besar kecilnya tingkat tabungan bukan saja suku bunga, tetapi juga tingkat pendapatan. Dengan kata lain, bila pendapatan masyarakat naik, maka tabungan akan naik. Sebaliknya, bila pendapatan turun, maka tabungan akan menurun. Pandangan Keynes mengenai suku bunga. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan
Keynes yang berkeyakinan banyak kesempatan kerja penuh jarang dan tercapai, berpendapat bahwa jumlah pendapatan uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses yang pertama, yaitu perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, maka suku bunga akan menurun. Yang kedua, yaitu penurunan suku bunga akan menambah investasi dan perekonomian. Yang ketiga, yaitu pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat, dan selanjutnya bertambah pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Yang kurva permintaan agregat adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output yang dimiliki dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan. Asa menuju ridho Allah yang maha kuasa. Berpikir cerdas sekemilau intan, bersikap manis semanis dodol garam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lansari dari Perbankan dan Keuangan D3 Yasa Anggana Garut. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan ekonomi klasik akibat kenaikan investasi terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Aliran pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga menyediakan atau menawarkan ke faktor produksi tenaga kerja. Perusahaan akan membalas jasa kepada rumah tangga. Aliran ketiga yaitu lembaga keuangan. Lembaga keuangan dan si rumah tangga akan menyisihkan uangnya kepada bank dan mendapatkan bunga. Aliran keempat yaitu bank akan memberikan pinjaman ke penanam modal, dan si penanam modal akan mendapatkan bunga dan cicilan. Aliran kelima yaitu investor atau penanam modal akan menginvestasikan uangnya kepada perusahaan, dan dari perusahaan akan melakukan bagi hasil atau imbal balik. Yang selanjutnya yaitu fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Keyakinan ahli-ahli ekonomi klasik bahwa pada umumnya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada satu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Keadaan permintaan dan penggunaan tenaga kerja dalam satu perusahaan ditunjukkan dalam grafik 1. Yang pertama yaitu permintaan tenaga buruh oleh suatu perusahaan digambarkan oleh kurva MPP sama dengan DP. Apabila tingkat upah adalah W0, perusahaan tersebut akan menggunakan L0 tenaga kerja untuk memaksimumkan keuntungannya. Apabila upah merosot menjadi W1, perusahaan akan menggunakan L1 tenaga kerja untuk menambah dan memaksimumkan keuntungan. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Kemampuan sektor perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa sangat tergantung kepada jumlah dan kualitas faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian tersebut. Dengan demikian, tingkat ekonomi negara yang ditentukan oleh jumlah yang pertama yaitu jumlah barang modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. Yang kedua yaitu jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. Yang ketiga yaitu jumlah dan jenis kekayaan alam yang digunakan. Yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Selanjutnya, kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes merupakan menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi disebabkan karena kurangnya permintaan agregat yang
wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan dengan Keynes dan para ahli ekonomi klasik bersumber dari perbedaan pendapat mereka dalam dua persoalan tersebut. Yang pertama yaitu faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua yaitu sifat-sifat perkaitan antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh pengusaha. Terus ada juga penentuan tabungan dan investasi. Menurut Keynes bahwa tingkat tabungan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat bunga. Ia berpendapat bahwa besar kecilnya tingkat tabungan juga ditentukan oleh besar kecilnya tingkat pendapatan dan kecenderungan mengkonsumsi. Berdasarkan ilustrasi, Keynes berpendapat bahwa yang menentukan besar kecilnya tingkat tabungan bukan saja suku bunga, tetapi juga tingkat pendapatan. Dengan kata lain, bila pendapatan masyarakat naik, maka tabungan akan naik. Sebaliknya, bila pendapatan turun, maka tabungan akan menurun. Pandangan Keynes mengenai suku bunga. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan. Keynes yang berkeyakinan banyak kesempatan kerja penuh jarang dan tercapai, berpendapat bahwa jumlah pendapatan uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses yang pertama, yaitu perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Apabila jumlah uang bertambah, maka suku bunga akan menurun. Yang kedua yaitu penurunan suku bunga akan menambah investasi dan perekonomian. Yang ketiga yaitu pertambahan dalam investasi akan menambah pengeluaran agregat, dan selanjutnya bertambah pengeluaran agregat ini akan menambah pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Yang kurva permintaan agregat adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara jumlah output yang dimiliki dengan tingkat harga ketika semua variabel lain dianggap konstan.